الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 71. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, waspadalah kamu terhadap musuh-musuhmu, artinya bersiap-siaplah dan berhati-hatilah menghadapi mereka, dan majulah kamu secara berkelompok-kelompok atau terpisah-pisah pasukan demi pasukan atau majulah secara bersama-sama dalam satu pasukan besar. Ayat 72. Tafsirnya. Dan sungguh di antara kamu ada orang yang berlambat-lambat atau bersikap lamban menghadapi peperangan, seperti Abdullah bin Ubay si munafik dan kawan-kawan itu. Dia dianggap termasuk golongan munafik melihat sikap dan tindakan-tindakannya, huruf lam, yang terdapat pada kata kerja berarti sumpah. Jika kamu ditimpa musibah seperti terbunuh atau kekalahan, maka katanya, sesungguhnya Allah telah memberi nikmat kepadaku sehingga aku tak ikut hadir bersama mereka yang akan menyebabkanku ditimpa musibah pula. Ayat 73. Tafsirnya. Dan sungguh jika, huruf lam, menunjukkan sumpah, kamu beroleh karunia dari Allah seperti kemenangan atau harta rampasan, tentulah dia akan berkata, sambil menyesal, seolah-olah, ditahfifkan sedangkan isimnya dibuang dan diperkirakan berbunyi kanahu, artinya seolah-olah, belum pernah ada, pakai huruf ya atau ta, di antaramu dengannya kasih sayang, artinya perkenalan dan persahabatan. Dan ini kembali kepada ucapannya tadi, aku telah memberi nikmat kepadaku, yang diselangnya di antara ucapan itu dengan perkataannya sekarang ini, yaitu, wahai, sebagai kata peringatan, sekiranya aku berada bersama mereka tentu aku akan mendapat keberuntungan yang besar pula, maksudnya beroleh harta rampasan yang banyak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Ayat 74. Tafsirnya. Maka hendaklah berperang di jalan Allah, demi untuk meninggikan agamanya, orang-orang yang membeli artinya menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Siapa yang berperang di jalan Allah lalu ia gugur, atau mati syahid, atau memperoleh kemenangan terhadap musuhnya, maka nanti akan kami beri ia pahala yang besar. Ayat 75. Tafsirnya. Mengapa kamu tak hendak berperang? Pertanyaan yang berarti celaan, maksudnya tak ada halangannya bagi kamu untuk berperang, di jalan Allah dan untuk membebaskan golongan yang lemah baik laki-laki, wanita maupun anak-anak, yakni yang ditahan oleh orang-orang kafir buat berhijrah dan yang dianiaya mereka. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya dan ibu saya termasuk golongan ini, yang mengatakan, atau berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya aniaya disebabkan kekafiran, dan berilah kami dari sisimu seorang pelindung, yang akan mengatur urusan kami, dan berilah kami dari sisimu seorang pembela, yang mempertahankan kami terhadap mereka. Allah telah mengabulkan permohonan mereka ini, maka dimudahkannya sebagian mereka itu untuk keluar sedangkan sisanya tinggal di Mekah sampai kota itu berhasil dibebaskan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Itab bin Usaid sebagai penguasa di Mekah, maka dibelanya orang-orang teraniaya dari penganiaya-penganiayanya. Ayat 76. Tafsirnya. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan Togut atau setan. Maka perangilah anak buah setan itu, maksudnya penyokong-penyokong agamanya, niscaya kamu akan beroleh kemenangan karena kekuatanmu dengan Allah. Sesungguhnya tipu daya setan terhadap orang-orang beriman, adalah lemah, tidak akan dapat mengatasi siasat Allah terhadap orang-orang kafir itu. Ayat 77. Tafsirnya. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari memerangi orang-orang kafir, tatkala hal itu mereka tuntut di Mekah disebabkan penganiayaan orang-orang kafir terhadap mereka. Dan mereka ini ialah segolongan sahabat, dan dirikanlah sholat serta bayarkanlah zakat. Maka setelah diwajibkan atas mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia, maksudnya kepada orang-orang kafir disebabkan tindakan dan keberanian mereka dalam peperangan itu, seperti menakuti dengan siksa Allah bahkan lebih takut lagi daripada itu. Lafat asyadda, dibaca mansub, karena menjadi hal juga sebagai jawaban terhadap apa yang ditunjukkan oleh lafat iza, dan yang sesudahnya, artinya tiba-tiba mereka didatangi oleh ketakutan. Kata mereka, karena cemas menghadapi maut, wahai Tuhan kami, kenapa engkau wajibkan atas kami berperang? Kenapa tidak engkau tangguhkan agak beberapa waktu lagi? Katakanlah kepada mereka, kesenangan dunia, maksudnya apa-apa yang disenangi dan dinikmati di dunia ini, hanya sebentar dan akan kembali lenyap, sedangkan akhirat maksudnya surga, lebih baik bagi orang yang takwa yakni yang menjaga diri dari siksa Allah dengan menjauhi larangannya, dan kamu tidak akan dianiaya, dibaca dengan huruf ta dan ya, artinya tidak akan dikurangi amalmu sedikit pun, artinya walau sebesar kulit padi sekalipun, maka berjihad atau berusahalah. Ayat 78. Tafsirnya. Dimanapun kamu berada, pastilah akan dicapai oleh maut sekalipun kamu di benteng yang tinggi lagi kokoh, karena itu, janganlah takut berperang lantaran cemas akan mati. Dan jika mereka, yakni orang-orang Yahudi, ditimpa oleh kebaikan misalnya kesuburan dan keluasan, mereka berkata, ini dari Allah. Dan jika mereka ditimpa oleh keburukan, misalnya kekeringan dan bencana seperti yang mereka alami sewaktu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, mereka berkata, ini dari sisimu hai Muhammad, artinya ini karena kesialanmu. Katakanlah kepada mereka,
Semuanya, baik kebaikan atau keburukan, dari sisi Allah berasal daripadanya. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan yang disampaikan kepada nabi mereka? Mengapa? Pertanyaan disertai keheranan, melihat kebodohan mereka yang amat sangat. Dan ungkapan, hampir-hampir tidak memahami, lebih berat lagi dari, tidak memahaminya sama sekali. Sadaqallahul azim.